sekeluarga. Perkenalkan dulu, nama saya Fitria, saya pemandu lokal di sini yang nanti akan mengantarkan Bapak Ibu sekeluarga untuk keliling area situs Ratu Boko. Terima kasih. Monggo kita sambil jalan. Nah, dari sini sebelah kiri itu kita dapat melihat view Gunung Merapi yang terlihat puncaknya. Yaitu Merapi, Bu, yang pernah meletus tahun 2010 yang sampai Mbah Marijan itu meninggal dunia. Tuh. Yuk kita sambil jalan, sambil saya ceritakan. Jadi kalau berdasarkan versi ceritanya, di sini itu ada dua versi, yaitu sejarah dan juga legenda. Namun harus istilahnya kita bedakan. Legenda itu lebih ke cerita karangan, cerita yang dibuat-buat, yang dihubung-hubungkan dengan adanya sebuah bangunan. Atau simpelnya, legenda itu hanya sebatas cerita bohongan. Itu legenda. Ini bangunan berdasarkan penemuan prasasti yang ditemukan di area situs Ratu Boko. Nah, ini saya ceritakan dulu yang versi legendanya. Jadi kalau berdasarkan cerita legendanya, ini dulu adalah istananya Ratu Boko. Kalau dalam cerita legenda, Ratu Boko itu adalah bapaknya Roro Jonggrang. Mungkin sering kalau mendengar kata Roro Jonggrang, perempuan cantik yang meminta dibangunkan candi jumlahnya 1000 dalam waktu 1 malam kepada seorang kesatria yang bernama Bandung Bondowoso. Nah, namun kembali namanya legenda. Legenda itu hanya cerita karangan, cerita yang dibuat-buat. Legendanya kan Candi Prambanan itu dibangun dalam waktu 1 malam oleh seorang kesatria yang pemberani bernama Bandung Bondowoso dengan bantuan jin hanya dalam waktu 1 malam. Namun fakta yang terjadi tentang Candi Prambanan, dari sini kita bisa melihat Candi Prambanan ada di sebelah kiri agak serong di depan itu. Faktanya Candi Prambanan itu didirikan oleh seorang raja yang beragama Hindu yang bernama Rakai Pikatan. Candi Prambanan itu dibangun pada tahun 856 Masehi atau sekitar 1200 tahun yang lalu, dengan jumlah candi itu hanya 240 candi saja, dibangun dalam kurun waktu 50 tahun. Nah, itu fakta tentang Candi Prambanan. Pertama kali bangunan di sini itu didirikan pada tahun 792 Masehi. Lebih tua daripada Candi Borobudur dan Prambanan. Nah, awal pertama kali bangunan di sini itu difungsikan sebagai wihara, yaitu bangunan suci Buddha yang fungsinya sebagai tempat untuk memperdalam ajaran agama Buddha oleh seorang penguasa beragama Buddha yang bernama Rakai Panangkaran. Nah, itu fungsi awal bangunan yang ada di sini. Nah, namun ternyata berdasarkan informasi prasasti lain yang juga ditemukan di area situs Ratu Boko, itu menjelaskan bahwa tahun 856 Masehi area ini berubah fungsi menjadi kediaman seorang penguasa yang beragama Hindu yang bernama Rakai Walai Kukumbayoni. Yang kalau kita satukan dengan prasasti yang diketemukan di Candi Prambanan, angka tahun sama, 856 Masehi, yang merujuk sebuah kesimpulan bahwa ternyata Rakai Walai Kukumbayoni adalah orang yang sama, yaitu Rakai Pikatan. Jadi kesimpulannya pada abad ke-8 atau tahun 856 Masehi, Rakai lain tadi mendirikan istana di atas bukit ini sebagai tempat tinggalnya dan juga mendirikan Candi Prambanan itu sebagai tempat untuk memuja Dewa Siwa. Jadi sekarang sudah tahu ya perbedaan situs Ratu Boko dan Candi Prambanan. Kalau situs Ratu Boko ini lebih ke rumahnya raja. Rumah raja kalau dalam bahasa Jawa kuno itu disebutnya sebagai keraton. Kalau
Kalau candi itu fungsinya sebagai tempat pemujaan atau tempat ibadah. Nah, sebelumnya foto dulu rame-rame di sini. Nanti saya bantu. Ayo Mas, foto dulu di sini Mas. Nanti saya bantu Pak. Ditaruh di bawah aja Kak. Jancane kowe ning endi Tahun 1790 itu kondisi bangunannya hancur, runtuh, tertimbun oleh tanahnya. Nah, kenapa bisa hancur atau runtuh? Salah satu faktornya adalah bencana alam Mahapralaya, yaitu bencana alam yang sangat dahsyat. Salah satunya adalah letusan Gunung Merapi yang tadi kita lihat dari bawah. Jadi Gunung Merapi itu dulu pernah meletus dahsyat tahun 1006 yang menghancurkan seluruh bangunan kerajaan Mataram kuno. Tidak hanya situs Watu Joko saja yang hancur. Candi Prambanan yang sekarang berdiri kokoh, Candi Borobudur yang sekarang berdiri megah dan indah, itu dulu juga saat awal pertama kali diketemukan kondisinya runtuh karena faktor bencana alam. Nah, sekarang bisa berdiri lagi utuh seperti ini, itu karena hasil pemugaran. Jadi 20 untuk keluarga buat kenangan. Itu batu baru nanti yang ada di bangunan situs. Nanti saya tunjukkan cara membedakan batu asli dan batu barunya. Jangan-jangan sendiri kakaknya dipegang. Gandeng saya boleh yuk. Pelan-pelan aja. Oke, sampai atas. Nah, ini area gapura utamanya atau pintu gerbangnya. Nah, ini kita agak merapat sedikit. Saya tunjukkan bagaimana cara membedakan batu asli dan batu barunya. Contoh yang pertama, di sebelah kiri saya ini ada sebuah arca. Ini namanya adalah arca Kala. Kala kalau dalam bangunan situs cagar budaya atau candi Hindu dan Buddha, ini fungsinya sebagai penjaga atau penolak bala. Makanya Kala itu posisinya selalu berada di gapura atau di pintu masuk. Bisa di sebelah kanan dan kiri gapura atau di atas relung pintunya. Kalau biasa kita berkunjung ke candi, Kala itu posisinya berada di relung atau di atas pintunya. Dia berupa pahatan atau relief. Tetapi karena ini fungsinya sebagai keraton, gapuranya itu sangat besar, Kala itu posisinya berada di sebelah kanan dan kiri, berbentuk 3 dimensi. Nah, ini batu aslinya situs cagar budaya. Usia batu ini sudah sekitar 1200 tahun. Nah, kalau yang di sebelah Kala seperti ini. Tetapi karena arca yang ada di sebelah kanan dan di depan itu hilang, kalau misalnya mau diganti dengan batu baru itu tidak boleh diukir menyerupai batu aslinya. Nah, ini cara pertama membedakan mana batu asli dan mana batu baru. Nah, kalau di dalam bangunan situs ini yang batunya polos, cara membedakannya seperti ini, saya tunjukkan. Ada tanda lubang di tengah batu, berarti dia adalah batu baru. Ya, ini fungsinya sebagai pengganti karena batu aslinya hilang atau tidak ketemu. Nah, kalau yang nggak ada tandanya seperti ini ya berarti dia adalah batu aslinya situs cagar budaya. Oke, foto dulu di gapura ini Bu. Yang terpasang. Ialah jumlah dari gapura. Gapura utama 1 jumlahnya 3 pintu. Saat tamu-tamu masuk itu istilahnya bebas. Mereka mau lewat mana saja boleh. Kecuali kalau tamu-tamu itu akan melewati gapura utama 2. Kalau kita hitung ini kan ada 5 gerbang. Nah, di sini nanti akan adanya pemisahan berdasarkan kasta atau tingkatan sosial. Jadi semakin tinggi kasta yang dimiliki, semakin besar dan megah pula gapura yang akan dilewati. Begitu pula sebaliknya. Kalau kasta yang dimiliki rendah, gapura yang akan dilewati juga ukurannya akan semakin sempit dan kecil. Kita lewat sebelah sini. Alun keraton, yaitu tempat untuk berkumpulnya rakyat yang ingin ketemu atau menghadap sang raja.
Kalau untuk bangunan inti keratonnya ada di belakang sana. Itu ada 2 pohon kelapa berdiri. Belakangnya ada tembok. Nah, di sanalah singgah sananya raja. Jadi ini itu baru bagian depannya, Mbak. Jadi kalau Ya, Nak. ketemu raja di sini. Perbedaan kasta tadi, Bu, tergantung kasta yang dimiliki. Kalau di agama Hindu kan ada 4 kasta yang dianut. Dari yang paling tinggi itu adalah Brahmana, lalu ada Ksatria, lalu ada Waisya, dan yang paling rendah adalah Sudra. Tidak semua golongan kasta ini kalau mau ketemu raja itu boleh masuk ke dalam singgasananya raja atau istananya raja yang di belakang sana. Yang boleh sampai belakang sana itu hanya 2 kasta tertinggi. Kalau dalam agama Hindu itu disebutnya kasta Brahmana dan Ksatria. Sisanya 2 kasta terendah yang ingin ketemu sama raja disebutlah kasta Waisya dan Sudra. Kalau mereka ingin ketemu sama raja, masuk ke area keraton, batasnya itu hanya sampai di sini aja, area alun-alun. Jadi mereka berkumpul di alun-alun ini, raja yang dari dalam istana keluar menemukan prosesinya atau posisinya kurang lebih seperti ini. Nah, tanggal ke kiri itu adalah arah menuju ke gua. Nah, gua itu kita kunjungi nanti setelah kita menuju pendopo atau istananya. Ya, Kalau yang tempat pertapaannya di sana. pertapaannya yang di gua itu, Bu. Atau mau ke gua dulu? Pelataran ini disebutnya adalah Batur Paseban. Paseban itu adalah ruang tunggunya tamu sebelum mendapatkan izin untuk ketemu sama raja di dalam istananya di belakang sana. Oh, nunggunya di sini. Ya, nunggunya di sini. Kenapa hanya ada 2 paseban atau 2 ruang tunggu? Karena yang boleh masuk ke dalam istananya raja di belakang sana itu hanya 2 kasta tertinggi tadi, Brahmana dan Ksatria. Zaman dulu kan nggak pakai atap. Nah, ini yang membedakan antara paseban 1 dan 2, Bu. Kalau paseban 1 dulu ada atapnya, karena ada bukti berupa itu umpak. Batu yang menonjol bentuknya segi 8 itu fungsinya sebagai landasan tiang-tiang kayu penyangga atap. Nah, kalau paseban 2 yang ada di sebelah kanan kita ini dulu memang posisinya terbuka seperti ini, karena tidak ditemukan bukti berupa ini umpak. Saya tunjukkan umpak itu yang ini, yang batu tonjolan ini. Bentuknya segi 8. Jadi ini fungsinya sebagai tadi landasan pilar-pilar kayu penyangga atap. Jadi kalau ada umpak seperti ini sudah pasti bangunan ke atasnya itu tertutup dan terbuat dari kayu. Sejarah kan Candi Ratu Boko punya Ratu Bilqis. Nah, itu versi yang ke ini, Bu. Jadi kalau berdasarkan prasasti, ini dulu tempat tinggalnya seorang raja yang beragama Hindu yang bernama tadi Rakai Walai Kukumbayoni atau Rakai Pikatan. Nah, ada satu teori lagi yang menjelaskan bahwa keraton Ratu Boko ini, kita lurus ke depan, Kak, bahwa keraton Ratu Boko ini peninggalan di eranya Ratu Balqis atau istilahnya peninggalannya Ratu Balqis. Candi Borobudur itu peninggalannya Nabi Sulaiman. Nah, tapi kembali, Bu, itu adalah teori yang dicetuskan oleh seorang dosen matematika. Yang kelemahannya, teori itu tidak bisa menyebutkan angka tahun. Padahal jelas tim arkeolog itu menemukan bukti berupa prasasti. Yang di dalam prasasti itu dijelaskan secara jelas nama raja yang berkuasa dan juga tahun dari bangunan ini kapan didirikan, yaitu abad 8 atau tahun 856 Masehi. Jadi kesimpulannya, teori Indonesia Negeri Sabah yang menjelaskan bahwa keraton Ratu Boko ini peninggalan dari Ratu Balqis atau tempat tinggalnya Ratu Balqis, Candi Borobudur itu peninggalannya Nabi Sulaiman, itu dipatahkan dengan penemuan bukti berupa prasasti. Itu yang dosen universitas Ustadz Fahmi Basa. Kami baca. Iya, Bapak Fahmi Basar. Tapi ya istilahnya kembali, Bu, namanya sejarah itu kan juga bukan ilmu pasti. Bukan ilmu pasti. Itu bisa dikatakan bisa agama Hindu atau istilah agama Hindu ini bisa disebut sebagai pura, Bu. Gitu. Atau kalau istilah dalam agama Islam ini bisa disebut sebagai musolanya. Nah,
Oh, kita dulu di sana. Nah, kalau yang paling ujung itu Pak, area Keputren, atau kalau teorinya Bapak Ustadz Fahmi Basa, Nah, itu tempat untuk memuja Dewa Matahari. Dewa Karena Matahari. posisinya di paling belakang, di sebelah sana itu menghadapnya ke timur. Kalau sebelah kiri ini namanya adalah Kesatrian, tempat tinggal untuk anak raja yang laki-laki. Nah, Taman Sarinya ada di depan kita ini, berupa kolam-kolam yang dipahat. Tujuannya adalah untuk menampung air hujan sebanyak-banyaknya. Karena di sini tidak ditemukan sumber mata air, Mas. Jadi untuk membutuhkan, untuk memenuhi kebutuhan air keraton, itu membuat kolam-kolam seperti ini, dipahat kedalaman sekitar 5 sampai 8 meter. Yaitu tujuan utamanya adalah untuk menampung air hujan. Berarti itu dalam ya? Iya Bu, dalam-dalam Bu, dari sekitar 5 meter sampai 8 meter. Dan cara mandinya orang zaman dulu atau eranya raja itu tidak nyebur atau berendam ke kolam, melainkan air yang dari kolam ini diambil menggunakan sebuah wadah, lalu dibawa ke area atau lahan yang kosong di depan ini, yang kelihatan rumput-rumput ini. Itu kalau misalnya sudah selesai dipugar, itu akan terbentuk kayak semacam ruangan yang memiliki atap, karena ditemukan bukti berupa umpak tadi, tempat untuk berdirinya pilar-pilar kayu penyangga atap dan lain sebagainya. Itu masih banyak yang menjalankan karena memang rata-rata masyarakat yang di sini yang beragama Muslim itu muslimnya Muslim kejawen. Ya karena disesuaikan dengan tadi Pak, adat dan budaya yang ada di Iya. sini. Adat dan budaya itu ada terlebih dahulu sebelum agama itu masuk. Dan di eranya Sunan-Sunan kan juga diajarkan. Iya. Kayak contohnya wayang. Agak kesini Bu, lewatnya Bu, yang depan ini becek. Kita geser ke kanan ini. Eranya Sunan-Sunan yang mengajarkan tentang wayang. Itu kan sebenarnya eranya dulu. Panjang untuk area laki-laki. Yang ini untuk perempuan ya, Mbak? Ya, ini untuk yang perempuan Pak. Yang di sebelah sana untuk area laki-laki. Jadi area Taman Sari itu dipisahkan oleh pagar, dikelilingi juga oleh pagar. Istirahat dulu. Oh, udah dirasin Bapak dia tentang candi Ratu Boko. satu buku. Sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat, dapat diterapkan, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Channelnya Iqbal Gendon. Iqbal Gendang. Mantap bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.